Budaya akan mengajarkan kita arti sebuah toleransi dan saling menghargai, dan budaya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Melalui budaya inilah lahir peradaban besar manusia, karena budaya mampu melebarkan pikiran dan jiwa manusia itu sendiri. Ada kekhawatiran saya saat ini di mana semakin gencarnya budaya dari luar, khususnya dari luar Indonesia, itu semakin diminati oleh anak-anak muda saat ini. Anak-anak muda sekarang ini saya lihat lebih senang dengan budaya atau tari yang ada dari luar tersebut. Nah, ini menjadi pemikiran bagi saya. Bagaimana nasib bangsa ini? Bagaimana nasib negeri ini kalau mereka lebih menyukai budaya-budaya berasal dari luar ini? Seni budaya itu adalah suatu hal yang bisa membangkitkan gairah hidup kita. Bisa kembangkan semangat kita untuk hidup. Dikarenakan ada hal positif yang keluar daripada seni budaya tersebut. Keterpanggilan seseorang untuk memberi dan melakukan yang terbaik bagi orang lain yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas disertai dengan kemuliaan hati yang dimilikinya tidaklah bisa dipandang sebelah mata. Tidak semua orang pula mampu berbuat dan memberi yang terbaik untuk orang lain. Karena hal ini tentunya membutuhkan pemahaman dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi jalannya kehidupan ini. Tidak saja masalah dirinya yang ia harus sikapi, namun lebih daripada itu adalah memahami masalah dan kebutuhan orang lain. Dedi Aksaris Arif merupakan salah satu contoh orang yang sangat peduli terhadap permasalahan, tidak hanya masalah orang lain, bahkan lebih daripada itu, yakni keberadaan budaya negeri yang kini nyaris hilang dari kehidupan generasi muda saat ini. Generasi muda yang kini hidup di era globalisasi, di mana arus kemajuan teknologi dan perkembangan digitalisasi yang begitu gencar tanpa disadari telah banyak merubah perilaku serta peradaban kehidupan manusia. Masalah besar inilah yang membuat Dedi Aksaris Arif prihatin terhadap kehidupan budaya generasi muda mendatang. Dan jika hal ini dibiarkan tanpa disikapi, bahkan akan terjadi pembiaran massal ketidakpedulian terhadap budaya saat ini. Maka dipastikan generasi muda mendatang sama sekali tidak akan pernah mengenali lagi budaya leluhur mereka yang sesungguhnya. Kenyataan inilah yang membuat Dedi yang bermukim di Kampung Banjar, Desa Tanjung Pasir, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, ingin memberi dan berbuat untuk generasi muda kini dan mendatang, bahkan untuk NKRI tercinta ini. Melalui keberadaan Sanggar Permata Labura yang didirikannya sejak tahun 2011 hingga saat ini, ia telah mampu melahirkan ratusan generasi muda yang cinta terhadap budayanya sendiri. Sanggar Tari Permata Labura ini melakukan pelestarian budaya dengan cara melatih muda-mudi yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Ya, jadi generasi muda dari mulai anak SD, SMP, SMA itu kita latih di sanggar kita. Mereka dilatih tari-tarian, khususnya tari Melayu, dari mulai Lenggang Patah 9 sampai Serampang 12. Ada 9 tari wajib yang harus dimiliki oleh anak-anak kita tersebut. Nah, dengan menguasai 9 tari wajib ini, maka mereka bisa membawakan tari-tari dari etnis lain. Dari etnis Toba, Simalungun, kemudian Mandailing, Pakpak, Nias.
khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Tidak lepas juga mereka bisa menguasai tari yang ada di luar Provinsi Sumatera Utara seperti dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan dari Papua. Kekhawatiran Dedi Aksaris Arif terhadap nasib bangsa dan negeri ini, jika generasi mudanya lebih mencintai budaya-budaya negara lain, kini dijawab dan disikapinya melalui keberadaan Sanggar Tari Permata Labura yang dibentuk dan didirikannya sejak 11 tahun lalu. Berbagai keberhasilan melalui berbagai pertukaran budaya dan pertandingan di beberapa provinsi Dedi lakukan dengan melibatkan para penari yang terdiri dari pria dan wanita yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di Labuhan Batu Utara, Labura, Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan adat istiadat dan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lainnya, melainkan keberagaman budayalah yang membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Jika seni ingin memelihara akar budaya kita, maka masyarakat harus membebaskan para seniman untuk mengikuti visinya kemanapun ia membawanya. Sebagai salah satu pelestari budaya dari Labuan Batu Utara, Dedi mempunyai banyak rencana dan program kerja untuk membesarkan dan mengangkat budaya daerah yang keseluruhannya juga mampu mengangkat dan mengharumkan nama daerah asalnya. Menggiatkan para generasi muda ini untuk mempelajari khususnya waktu itu tari. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan diri yang sudah kami lakukan di sanggar kita ini. Kita mengikuti berbagai lomba. Banyak prestasi yang kita toreh untuk sanggar ini. Kita pertama sekali mengikuti festival tingkat Kabupaten Labuan Batu Utara tahun 2012 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuan Batu Utara. Kita memperoleh 2 juara untuk 2 kategori. Juara 1 untuk kategori tari Tortor Toba. Kemudian juara 3 untuk tari Japin. Dan ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Saya membawa personil dari sanggar saya ke Provinsi Bangka Belitung untuk mengikuti festival Serumpun Sebalai yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Waktu itu kegiatan dilaksanakan di kota Pangkal Pinang. Jadi waktu itu kita membawakan tari Japin, Kasih, dan Budi di hadapan masyarakat yang ada di kota Pangkal Pinang tersebut. Di bawah asuhan dan arahan Dedi Aksaris Arif, keberadaan Sanggar Tari Permata Labura ini telah menunjukkan berbagai keberhasilan dengan berbagai prestasi-prestasi yang dicapai, bahkan telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sanggar kita kan waktu itu di Kampung Banjar, Desa Tanjung Pasir. Jadi sanggarnya itu masih di teras rumah. Belum seperti yang sekarang ini sanggarnya. Sanggarnya sekarang ini kan sudah permanen. Sudah dilihat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta. Kemudian sudah dilihat oleh tim dari Taman Budaya Sumatera Utara. Perkembangan daripada sanggar ini, maka kita tidak fokus hanya di tari saja, tetapi kita sudah mengembangkan untuk ke seni yang lain, yaitu seni musik. Kita sudah punya alat seperti akordeon, biola, kemudian gendang, keyboard, bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan bantuan tersebut, saya memiliki banyak kostum-kostum baru untuk tari, musik, dan juga alat-alat musik.
Bantuan yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tidak disia-siakan Dedi untuk terus membenahi dan menata keberadaan sanggar sebagai sarana pembinaan generasi muda yang cinta akan budaya daerahnya masing-masing. Tahun 2020 atau 2019 kita mengikuti festival seni tradisional cerita rakyat, di mana dalam festival tersebut itu gabungan dari ada tarinya, ada musiknya, dan ada teaternya. Nah, kita waktu itu memperoleh juara 3 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kita juara harapan 1 Festival Tari Japin tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Pantai Cermin. Juara 3 tingkat nasional itu tahun 2017, juara 3 tingkat nasional Festival Serampang 12 kategori muda-mudi. Ya, kemudian juara 2 di tingkat provinsi yang diadakan di Bahorok waktu itu. Pelestarian budaya bukan berarti tidak menghormati budaya lain. Karena kebudayaan itu bukanlah hal yang dibuat-buat, ia bagaikan air yang mengalir bebas dan merupakan sesuatu yang berkembang. Jika kita ingin melestarikan budaya itu, maka kita harus terus-menerus menciptakannya. Dedi Aksaris Arif ternyata tidak berjalan sendiri dalam upaya mengenalkan budaya kepada generasi muda Labuan Batu Utara. Banyak kerabat dan masyarakat yang masih peduli untuk mendukung dan membantunya dalam mencapai sebuah harapan dan impiannya. Saya mengenal beliau sejak beliau menjadi tenaga pendidik dan menjadi karir seorang guru, dan tentunya perlahan dengan keseriusan beliau, dengan kerja keras beliau, sekarang beliau selain menjadi kepala OPD dan juga beliau dianggap oleh masyarakat Labuan merupakan salah satu tokoh budaya Melayu, yang mana berawal dari mengumpulkan anak-anak sekitar rumah beliau, dilatih untuk menari Melayu, sehingga antusias tanggapan masyarakat dan juga pemerintahan ini cukup baik, sehingga sampai sekarang Pak Dedi ini benar-benar orang yang cukup totalitas untuk mengembangkan, untuk menyampaikan budaya dari etnis beliau kepada seluruh masyarakat Labuhan Batu Utara, khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebelum adanya Sanggar Seni Labura, banyak sebenarnya sanggar-sanggar yang menamakan dirinya sanggar. Namun elektabilitas dari tentang sanggar itu sendiri, seperti mungkin surat izin lain itu tidak punya. Sehingga ketika Pak Dedi mendirikan sanggar ini benar-benar saya bilang tadi totalitas beliau, sehingga yang terbesar adalah Sanggar Seni Labuhan Batu Utara yang mulai dari awal tidak pernah padam, terus berjalan dan sampai sekarang tetap eksis, baik mengisi rangkaian acara di Kabupaten Labura dan juga di kabupaten lain. Dan tentunya dengan kehadiran Pak Dedi ini memang membantu pemerintah Kabupaten Labuan Utara untuk menggali sebuah budaya yang ada. Kalau kita perhatikan dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia, kita akan merasa takut jika nanti budaya kita ini terlupakan oleh anak-anak bangsa dan oleh generasi-generasi penerus kita. Pak Dedi itu selalu berusaha untuk melestarikan budaya dan sangat memperhatikan, dia berusaha keras untuk memajukan budaya tersebut jangan sampai tertinggal. Orangnya selalu peduli terhadap apa yang dikerjakannya. Sebenarnya bergabung dengan Pak Dedi sejak saya kuliah dulu, namun aktif di Pak Pung Labura ini sejak tahun 2021 sampai sekarang aktif lah. Sesuatu yang lebih dari seni budaya kita adalah bagaimana keindahan-keindahan tersebut bisa ditampilkan melalui gerakan, melalui alunan musik,
melalui suara yang memang benar-benar membuat orang lain yang melihatnya akan menjadi bergetar karena keindahan tersebut. Budaya kita memang tumbuh dari kehidupan kita sendiri, sehingga kita akan menjadi lebih kenal, lebih nyaman dengan budaya tersebut. Iya, apa yang dilakukan oleh Pak Dedi sangat luar biasa sekali. Bagaimana Pak Dedi tersebut melakukan program-program yang membuat anak-anak kita, anak-anak bangsa untuk tetap cinta terhadap budaya melalui berbagai macam hal. Ada melalui karaoke online, kemudian melalui pentas-pentas seni yang dilakukan, yang ini membuat anak-anak tersebut lupa sejenak terhadap terhadap game online yang sekarang ini memang menjadi sesuatu yang rasanya sangat lekat dengan anak-anak sekarang. Dengan adanya program Pak Dedi, sejenak mereka melupakan, mudah-mudahan mereka akan cinta dan menumbuhkan kembali kecintaan mereka terhadap budaya yang merupakan warisan budaya atau warisan nenek moyang yang luar biasa. Kenapa saya tertarik? Karena saya mulai dari kecil saya sudah menari di sanggar-sanggar. Lalu saya mencoba untuk masuk ke Sanggar Seni Permata Labura ini, dan saya dilatih oleh pelatih yang lebih senior, yang udah profesional di dunia tari, dan saya dilatih menjadi seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah saya dipercayain oleh Bapak Dedi untuk menjadi pelatih di Sanggar Seni Permata Labura punya beliau. Dan karena mungkin beliau sudah beranggapan saya sudah mampu menjadi senior di sanggar beliau, dan saya alhamdulillahnya sudah mengikuti ajang perlombaan di nasional, di Medan, dan di daerah sekitar sini. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan dan membedakan kita satu sama lain, melainkan keberagaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia, karena kekuatan terletak pada perbedaan, bukan persamaan. Suka duka Dedi dalam menjalankan programnya mengenalkan budaya kepada generasi muda tidaklah mulus tanpa halangan dan rintangan. Hal yang bermanfaat untuk semua orang yang dilakukan Dedi, ternyata masih ada saja orang yang merasa keberatan, bahkan menuduh apa yang dilakukan Dedi tidak benar. Namun Dedi Aksaris Arif, sosok pelestari budaya yang sudah puluhan tahun bergelut di kesenian dan budaya, meyakini bahwa budaya itu akan membentuk dan menjadikan watak dan perilaku seseorang menjadi lembut. Ada hal yang kita lakukan baik, tapi orang tidak suka melihat yang kita lakukan tersebut. Nah, ini ada gesekan-gesekan sedikit kepada anggota sanggar kita, sehingga ada beberapa yang tidak mau lagi ikut. Saya kira manusiawi ya, di dunia atau di Indonesia ini, setiap hal yang baik kita lakukan, pasti ada orang yang tidak suka. Ada yang pernah mengatakan sanggar saya ini adalah sarang penyamun, tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak beres gitu. Itulah yang saya rasakan selama saya menjadi penggerak sanggar ini. Walaupun saya merasa sangat sakit saya terima begitu, tetapi semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seni budaya dan adat istiadat ini adalah hal yang saling berdampingan. Ya, kenapa? Karena di dalam adat istiadat itu penuh dengan seni-seni yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.
harapan saya kepada generasi muda, kiranya mereka selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka juga harus bisa mengenali seni budaya yang ada di daerah kita ini. Kalau bisa mencintai dan sekaligus sebagai penggiat seninya itu sendiri gitu. Ya, walaupun mereka menjadi ilmuwan, menjadi pakar dan sebagainya, tapi mereka bisa menguasai seni budaya dengan mempelajari dan juga dengan memahami daripada seni budaya itu sendiri. Ayo generasi muda, mari kita mencintai seni budaya leluhur kita. Jangan lupakan seni budaya yang ada di daerah kita. Melalui seni budaya ini bisa mendudukkan siapa bangsa Indonesia ini, siapa kita di dunia ini. Harapan saya terhadap Pak Dedi adalah tetap semangat dan jangan bosan untuk mengembangkan kami yang muda-muda ini, mendidik kami yang muda-muda ini, membagi ilmu dan kiat-kiatnya bagaimana agar budaya ini, budaya yang merupakan warisan nenek moyang kita tidak hilang di bumi. Karena menurut saya masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang bermartabat. Budaya Melayu ini tetap ada, ya harus berdampingan dengan dunia pendidikannya. Nah, karena secara lebih gampang kita mengenalkan budaya ini ya melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Karena di sekolah itu bisa saja mengadakan yang namanya ekskul harian setelah pulang sekolah kan. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan yang harus dieksplor lagi agar budaya ini tetap ada dan tidak punah. Pak Dedi itu selalu berusaha untuk melestarikan budaya dan sangat memperhatikan. Dia berusaha keras untuk memajukan budaya tersebut jangan sampai tertinggal. Orangnya selalu peduli terhadap apa yang dikerjakannya. Harapan saya mudah-mudahan Bapak tersebut terus berusaha mau memajukan budaya kita tersebut supaya budaya kita ini tetap dilestarikan, jangan sampai hilang. Harapan kami jangan tentunya hanya Pak Dedi aja yang terlahir sebagai tokoh budaya, untuk daerah etnis lain silakan. Yuk tiru, lihat jadikan Pak Dedi sebagai inspirasi untuk membangkitkan budaya kita masing-masing. Jadi menurut saya Pak Dedi ini benar-benar merupakan satu anugerah yang ditempatkan di Labuan Utara ini untuk mengarahkan anak-anak Labuan Utara untuk mengenal dan tentunya menjadi dan mengingat budayanya masing-masing. Orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya bagaikan pohon tanpa akar. Jagalah apa yang seharusnya kita jaga dan lanjutkan perjuangan para leluhur untuk melestarikan budaya di bumi Nusantara ini.